Menurut saya saham itu salah satu dunia yang paling kejam ya. Kita ini dikasih yang manis-manisnya dulu. Oh, gitu. Kita ini dikasih yang enak-enaknya dulu, ya kan? Namanya manusia dikasih yang enak pasti nambah dong. Aset under management ini tambahin lagi. Begitu gede baru dikasih rugi. Saya nggak bisa kontrol greed. Halo Pak Ilham. Halo, sore Glenda, Apa selamat kabar? sore. Kabar baik, puji Tuhan. Semoga Glenda juga baik. Oke, Pak Ilham baru balik ya? Iya, minggu lalu baru nyampe. Dari mana Pak? Kemarin dari Filipina, Oh, kebetulan ada kerjaan di sana. Ada kerjaan berapa lama kemarin di sana Pak? Kemarin totalnya hampir 1 minggu ya di sana. Mungkin 4 hari gitu kayaknya di Filipina. Oh enggak, naik kelas ini. Standby semuanya. Sini. In 3, 2, 1, action. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Bapak Ilham. Thank you for coming ke sini Pak Ilham. Sama-sama Glenda, terima kasih atas undangannya. Sama-sama, it's a pleasure having you here Pak. Thank you. Oke, nah Pak Ilham ini mungkin belum banyak yang tahu ya, tapi Pak Ilham ini adalah seorang pimpinan ya, tepatnya direktur dari PT KMI Wire and Cables. TBK betul ya Pak? Betul sekali. Listing di bursa dong. Iya, betul. Oke, nah kita kilas balik dulu ya Pak ke perjalanan Pak Ilham sebelum menjadi seperti sekarang. Pak Ilham ini yang saya dengar dulunya malah tidak belajar mengenai industri yang sekarang digeluti. Betul ya? Betul. Dari mana nih asalnya nih Pak nih? Jadi kalau industrinya sendiri memang sangat tidak relevan dengan industri yang sekarang saya jalani. Jadi saya itu dulu awalnya kuliahnya itu di perhotelan. Perhotelan? Gitu ya. Bisa nyampe ke kabel? Itu Betul. ceritanya panjang ya? Sangat panjang. Kalau misalkan kita mau flashback sedikit ke belakang ya, awal itu sebenarnya saya kuliah itu ngambil udah ekonomi. Oh. Ya kan pada saat saya zaman kuliah, itu ekonomi itu yang paling umum lah. Semua orang bisa dibilang hampir semua mata kuliah yang diambil itu pasti ekonomi. Tapi dulu itu ada masa-masa di mana kita tuh jadi bandel. Jadi pada saat kuliah ekonomi, saya hampir tidak selesai. Sehingga sebelum saya dikeluarkan dari universitas tersebut, di DO? Hampir. Oh, hampir. Tapi nggak nyampe. Oke. Jadi sebelum DO saya keluar dulu. Mengeluarkan diri Menyelamatkan sendiri. diri, ya kan? Ini kenapa sampai nggak selesai dan akhirnya keluar? Waktu itu semester berapa Pak keluarnya? Saya hampir semester 6. Aduh, tanggung banget. Kenapa keluar Pak waktu itu? Ya, namanya tentunya banyak mata kuliah yang waktu itu nggak diselesaikan. Oh. Jadi semesternya kan berjalan, cuma mata kuliah yang kita ambil kan tetap mata kuliah yang dari semester awal. Jadi Gitu. kegulung-kegulung. Betul. Dan emang betul. kayaknya minatnya nggak di situ ternyata ya? Iya, kayaknya memang soalnya sama interest itu bukan di situ. Oke. Gitu. Jadi akhirnya ya saya putuskan untuk pindah jurusan. Dan kebetulan memang jurusan yang saya ambil kedua kalinya adalah jurusan pariwisata ataupun perhotelan. Itu lulus Pak? Itu lulus, puji Tuhan lulus. Oke, lulus. Dan pada akhirnya setelah lulus, apakah sempat kerja di bidang perhotelan kah? Betul, jadi mungkin saya kuliah perhotelan itu waktu itu di Jakarta, tapi saya ambil international program, jadi itu double degree, sehingga di 2 tahun terakhir saya menyelesaikan studi saya itu di Switzerland. Nah, setelah saya lulus, kalau di perhotelan itu sebutannya bukan S1 dulu ya, sebutannya itu namanya diploma 4, ya kan? Setelah saya lulus diploma 4, lalu saya kebetulan dapat beasiswa di universitas yang sama. Sehingga karena saya dapat kesempatan itu, akhirnya saya langsung lanjutkanlah untuk master. Nah, jadi saya lanjutin 1 tahun untuk MBA di sana in Hospitality Management. Lalu saya kerja dulu di Swiss waktu itu. Jadi pada saat di Swiss, saya sempat kerja di hotel dan saya juga sempat kerja di restoran gitu. Gak lama sih, mungkin sekitar 1 tahun ya saya kerja di sana. Lalu saya balik ke Indonesia. Saya tanda tangan kontrak dengan salah satu hotel yang cukup luxurious, Bulgari Hotel, kalau kalian udah pernah dengar. Tentunya di Bali ya? Yang di Bali, di daerah Uluwatu. Jadi saya kerja di sana waktu itu. Pertama kali saya kerja di hotel yang ada di Indonesia, itu di situ. 3 tahun saya bekerja di sana. Cukup lama ya sebenarnya karirnya ya Pak ya? Di perhotelan cukup lama, Iya. jadi lebih dari 3 tahun. Mungkin kalau digabung dengan yang di Switzerland, hampir sekitar 5 tahun saya kerja di Betul, cukup perhotelan. lama ya? Betul. Oke, nah Gitu. dari perhotelan itu terus lanjut karirnya seperti apa supaya akhirnya end up di PT KMI Wire and Cable? Ya namanya hidup ya, kita nggak pernah tahu ya kan. Kan kalau kata orang kan life is full of surprises gitu kan. Saya rasa juga banyak orang di sini yang
pekerjaannya itu tidak sesuai dengan yang mereka bayangkan sebelumnya, Betul. ya kan? Jadi pada saat saya bekerja di perhotelan itu, ada satu momen di mana ada kesempatan baru datang waktu itu. Kebetulan, jadi pada awalnya itu saya diminta untuk bekerja di China, masih di dunia hospitality waktu itu, ya kan? Tapi setelah saya resign dari Bulgari dan saya melanjutkan negosiasi dengan yang potensi tempat kerja baru Yang di China ini ya? yang di China ini, ternyata ada pergeseran offer. Jadi yang di China ini mereka bagian dari salah satu grup konglomerasi di Indonesia, dan mereka ternyata pada saat itu juga punya lini bisnis manufaktur kabel gitu. Nah, pada saat itu saya ditawarkan lah untuk gimana kalau join pabrik kabel aja gitu. Jadi saya pikir ini satu pilihan yang sangat risky buat saya ya, karena tentunya background saya hospitality, dengan background yang saya punya dan dengan pengalaman kerja yang saya punya, ini kan satu dunia yang sangat berbeda. Tapi saya pikir selama kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan diberi waktu, ya kenapa tidak? Akhirnya saya putuskan untuk oke, saya ambil kesempatan itu, tawaran yang saya terima. Jadi saya putuskan saya ke pabrik, belajar lagi semuanya, karena pengetahuan saya terhadap kabel itu blank banget, bisa dibilang nggak ada sama sekali pengetahuan mengenai teknisnya, jenis-jenisnya, apapun itu saya nggak tahu, tapi ya saya belajar lagi dari awal sampai sekarang. Itu di tahun berapa akhirnya memutuskan untuk pindah ke KMI, Pak? Waktu itu tahun 2017 saya join KMI, jadi ya saya selesai dari Bali 2016, 2017 saya join KMI, tepatnya di bulan April ya. Oke, nah untuk awal masuk ke dunia yang mungkin baru banget, waktu itu ambil posisi apa, Pak? Awal-awal saya masuk juga sama seperti yang lain, jadi dari posisi bawah dulu, dan saya bersyukur untuk kesempatan itu. Jadi saya tetap bikin penawaran, saya input penawaran di sistem, dan jadi benar-benar dari bawah dulu tuh, nggak langsung naik ke atas gitu ya. Satu sisi saya merasa bersyukur karena kesempatan itu membuat saya tahu persis di bawah ini seperti apa pekerjaannya. Jadi saya tahu apa yang bisa kita improve, apa yang bisa kita pertahankan gitu loh. Nah, kalau dari hospitality terus kemudian ke cable atau manufacturing gitu, apa yang paling beda menurut Pak Ilham? Yang pertama pasti paling beda adalah industrinya. Itu beda jauh banget. Yang kedua dari produknya sendiri pun beda jauh banget. Lalu yang buat saya agak susah itu kemarin salah satu challenges yang buat saya terbesar yang buat saya itu lebih ke gimana ya? Mungkin bagaimana cara kita bekerja sama dengan timnya saya. Karena kalau Glenda tahu di pabrik ini kan relatifly orangnya umurnya pada senior ya. Jadi faktor kalau saya bisa sampaikan intergeneration gap itu sangat besar. Jadi sangat susah untuk kita. Saya bukan yang mau memaksakan mereka keep up dengan saya, tapi bagaimana caranya kita menyatukan visi dan misi agar kita bisa bekerja sama. Jadi saya nggak mau kita working in silos gitu, karena kita kan bergerak ke satu tujuan yang sama. Nah itu salah satu challenges yang terbesar kalau di pabrik dan di hotel juga, karena di hotel banyak anak mudanya. Jadi pace-nya cepat, pace-nya kencang, kita bisa keep up. Cuman kalau misalkan di pabrik, pace-nya kita cepat, kita kencang, nggak semua orang bisa keep up. Oke, nah kemudian kita ngomongin karir ladder-nya. Okay. Dari awal, sales marketing, akhirnya bisa jadi direktur nih. Gimana tuh ceritanya, Pak? Ada satu value yang menurut saya sangat membantu saya di posisi sekarang saya bekerja. Dan value ini saya dapatkan pada saat saya bekerja di dunia perhotelan. Justru dari bidang sebelumnya ya? Ya. Oke. Apa memang itu? Secara produk berbeda, secara industri berbeda, tetapi satu hal yang sangat penting adalah ketika saya bekerja di dunia perhotelan, saya itu selalu berurusan dengan manusia, ya kan? Jadi gimana cara kita berkomunikasi, gimana cara kita berinteraksi, gimana kita bisa mengerti perasaan yang mereka, itu saya sangat banyak pelajari pada saat saya kerja di perhotelan. Makanya ketika saya pindah industri, tentunya karena saya di sales and marketing, saya banyak ketemu dengan customer dong. Karena kan saya jualan nih, saya face to face dengan mereka segala macam. Dan value itu tuh saya pakai gitu, dan itu sangat berguna sekali dari gimana saya bernegosiasi dengan customer,
berdiskusi, berkomunikasi dengan mereka, itu sangat kebantu sekali. Jadi karena saya bisa dikatakan karena saya mencoba untuk mengerti mereka dan saya mengetahui positioning mereka seperti apa. Jadi itu berdampak dengan nilai penjualan saya. Gitu loh. Jadi semenjak itu ya saya pelan-pelan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Saya bisa penuhi. Saya dikasih tanggung jawab lagi yang lebih besar. Saya bisa penuhi. Sampailah di tahun 2021 akhir baru saya akhirnya menjabat sebagai direktur gitu. Oke, jadi dari bawah dari sales marketing sampai akhirnya jadi direktur ya. Iya, naik dulu. Terima kasih. Nah, Pak Ilham mungkin boleh tanya nggak, prestasi apa sih yang Pak Ilham paling banggakan selama menjabat di KMI Wire and Cable? Pertanyaan itu ya, mungkin saya tidak akan berbicara mengenai angka. Karena kalau angka itu relatif, tergantung subjektif orang ya. Cuman prestasi yang paling saya banggakan mungkin ketika saya merasa, ini perasaan saya tapi ya, saya nggak tahu perasaan orang lain seperti apa. Saya merasa ketika saya dapat support full 100% dari tim-tim saya. Karena buat saya mendapatkan support full 100% dari tim saya itu nggak gampang gitu ya, nggak mudah gitu ya. Apalagi banyak dari mereka yang lebih tua daripada saya, lebih senior daripada saya. Tentunya pada saat saya naik, mereka pasti ada rasa kekecewaan. Karena mereka sudah lebih lama di situ, mereka harapannya bisa berkembang di sana, tapi ternyata ada orang lain selain mereka yang lebih muda lagi ya? Lebih muda lagi ya kan? Tapi gimana caranya saya bisa melakukan pendekatan personal ke mereka, gimana caranya saya bisa shifting their mindset, jadi mereka menganggap saya itu mungkin bukan sebagai seorang bos gitu ya, tapi mungkin mereka menganggap saya sebagai seorang leader sehingga saya merasa mereka itu full support ke saya. Buat saya itu satu prestasi yang sangat luar biasa. Nah, mungkin dari pengalaman Pak Ilham sendiri yang istilahnya menapaki karir dari bawah hingga mencapai C-level, ada nggak sih yang membedakan seorang leader yang sukses sama yang hanya sekadar bos aja gitu? Kalau dari pengalaman saya pribadi ya, tentunya banyak narasi atau banyak buku di luar sana yang berbicara mengenai perbedaan bos dan leader kan. Tapi kalau saya dari pengalaman saya pribadi, perbedaan yang paling saya rasakan adalah kalau bos itu dia memang memberikan arahan untuk melakukan sesuatu, dia order people to do something. Tapi kalau leader adalah memberikan contoh, gitu. Karena saya tahu betul gimana caranya memberikan arahan dan memberikan contoh ke tim saya untuk handle this, I know how to do it. Jadi ya di situ menurut saya yang paling membedakan antara bos dan leader ya. Oke, mungkin satu lagi kalau dari sudut pandang seorang Pak Ilham ya, mungkin udah banyak banget kali ya Pak ketemu orang-orang yang C-level atau mungkin lebih tinggi gitu ya dari pengalaman Pak Ilham. Apa sih kualitas-kualitas yang sama Bapak temukan dalam individu-individu ini? Nomor satu adalah bagaimana kemampuan mereka dalam memutuskan sesuatu. Menurut saya mereka dalam memutuskan sesuatu mereka tidak pernah ragu-ragu karena mereka menguasai betul apa yang harus diputuskan. Gitu. Jadi mereka ibaratnya mereka tuh nggak ngambang gitu. A, B, nggak ada di antara A atau B gitu. Itu salah satu mungkin itu bisa saya sampaikan itu salah satu similarities yang saya selalu lihat orang-orang hebat itu punya kapasitas kesamaan itu gitu ya. Iya. Oke, nah kita mulai ngomongin ke ranah personal, boleh ya Pak? Nah, saya dengar juga nih Pak Ilham sebagai seorang direktur yang sibuk, tapi tetap invest, betul ya Pak? Betul. Oke, nah investnya di instrumen apa nih kalau boleh tahu Pak? Kalau saya instrumennya ada beberapa sih Glenda, jadi nggak hanya dalam satu instrumen ya, pastinya ada dalam bentuk saham, ada dalam bentuk properti, ada dalam bentuk F&B juga, dan lain-lain lah. Diversified lah ya. Diversified. Oke, nah mungkin kita boleh tanya yang saham dulu nih Pak ya. Iya. Sejak kapan kenal yang namanya saham? Baru semenjak saya join di KMI, saya baru melihat saham. 2017-an itu? Iya. Oke. Jadi belum lama banget lah sebenarnya, bahkan nggak nyampe 10 tahun ya, baru 7 tahun ya. Kenapa? Karena permulaan saya kenal saham ini bukan karena saya searching internet, bukan karena saya dengar dari orang-orang, tapi lebih karena ada satu momen ketika saya tinggal di Bali tuh waktu saya kerja di hotel. Saya pindah ke Jakarta dong. Ketika saya pindah ke Jakarta, saya tinggal bersama kakak saya. Nah, kebetulan kakak saya ini sebagai salah satu seorang trader.
trader sampai saham. sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang, wow. Kan nyuruh saya pakai Mirae Mirae Asset. ya beliau. Iya. Keren. Shout out untuk Bapak siapa? Ibrahim. Bapak Ibrahim. Thank you. Oke, boleh dilanjutkan Ya, ceritanya, jadi Pak Ilham. saya karena saya tinggal bersama dengan dia, saya selalu melihat dia analisa, banyak baca buku. Jadi saya lihat buku-buku apa sih? Akhirnya kepo gitu ya kan. Rasa ingin tahunya itu memang saya cukup besar gitu. Akhirnya ya saya banyak tanya-tanya dengan dia. Saya banyak tanya-tanya ke kakak saya, ngobrol-ngobrol. Disitulah awal saya kenal sama saham. Gitu. Jadi dan di tahun itu pula 2017 pertama kali saya coba untuk membeli saham. Berinvestasi. Gak investasi lah ya. Gak investasi kalau itu. Oh, trading. Trading. Waktu itu. Iya. Oke. Jadi ya namanya sambil kerja lah ya. Betul. Trading. Betul. Cuan gak nih, Pak? Enggak. Jadi gimana nih? Gini Glenn, kalau ditanya cuan atau enggak ya, pasti ada. Semua orang itu saya yakin pasti ada cuannya dulu. Oke. Oh, jadi sempat nih cuan nih? Pasti. Oke. Apalagi manusia, ya kan? Pasti saya pintar nih gitu ya. Menurut saya saham itu salah satu dunia yang paling kejam ya. Wah, kenapa nih Pak? Kalau boleh tahu. Karena kita ini dikasih yang manis-manisnya dulu. Gitu. Kita ini dikasih yang enak-enaknya dulu, ya kan? Namanya manusia dikasih yang enak pasti nambah dong, ya kan? Dia nggak sadar padahal kemampuannya terbatas, ya kan? Cuman karena dikasih yang enak, pasti nambah. Artinya portofolio kita, aset under management ditambahin lagi. Begitu gede, baru dikasih rugi, ya kan? Hilang. Top up, rugi. Iya. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu, waktu itu hilangnya kenapa tuh Pak? Kalau waktu itu sih sebenarnya kalau saya telusuri ya, hilangnya itu lebih karena saya nggak bisa kontrol greed. Ya kan, itu satu. Artinya secara kebijakan trading jadinya kita nggak stick to the commitment. Gitu. Oke. Saham apa nih Pak kalau boleh dibocorin waktu itu? Itu salah satu tambang emas. Yang bikin rugi. Masih ada nih sahamnya? Udah nggak ada. Oh, sama udah nggak ada. Nggak ada. Trauma soalnya. Iya. Waktu itu trauma sama emitennya atau sama? Sama emitennya. Sama emitennya. Nah, tapi dari situ tetap lanjut nggak nih Pak? Entah trading atau mungkin beralih nih ke investasi? Lanjut. Jadi ketika dulu itu saya trading. Cuman ketika saya loss banyak di situ. Menurut saya cukup banyak ya. Berapa persen boleh nggak Pak di-spill? Habis semua lah pokoknya. Ya. Habis semua. Sedih dong Pak. Banyak lah pokoknya. Pusing waktu itu. Buat saya pusing banget kan. Mana baru meniti karir. Ya kan, uang juga nggak banyak. Ya kan? Nah terus waktu itu recovery-nya gimana Pak? Jadi saya sempat bisa dibilang saya mengalami trauma waktu itu. Karena itu pertama kali saya mengalami kehilangan duit segitu banyak dalam jangka waktu yang segitu cepat. Cepatnya tuh berapa lama Pak? Ya nggak nyampe seminggu lah. Orang kena ARB terus kan tiap hari mau keluar kagak bisa. Ya kan? Oh alah, jadi pernah kena ARB beruntun? Beruntun. Beruntun tiap hari kerjaan tuh udah nggak kepegang deh. Tiap hari pokoknya tangan tuh keringetan aja, anxiety aja. Kita mau keluar pokoknya nggak bisa. Nggak bisa. Sampai hilang semua. Tapi akhirnya bisa kejual Pak? Akhirnya bisa kejual. Tapi ya udah ruginya udah banyak banget. Rugi sudah banyak kan. Akhirnya saya sempat sharing dengan kakak saya. Dia bilang, ini kok gini ya. Trading kok susah ya. Lalu saya ingat dia sempat menyampaikan, memang trading itu bukan untuk semua orang. Dan trading itu bukan satu-satunya jalan buat you tuh bisa jadi sukses gitu loh. Bisa berhasil. Kalau you bukan seorang trader, ya nggak usah paksain untuk trading. Kenapa harus trading? Kan bisa investasi, bisa nabung lah bahasanya. Disitulah saya baru kebuka, iya juga ya. Kenapa gue mesti maksain trading? Kalau gue memang secara pribadi memang saya nggak serk dengan menjadi seorang trader gitu. Saya tetap menjadikan saham sebagai satu investasi untuk investasi, tapi tidak perlu sebagai trader gitu. Jadi dan itu masih dilakukan sampai sekarang? Masih, dan itu konsisten sampai sekarang. Apakah setelah trauma yang ARB beruntun itu, sekarang sudah mulai cuan lagi nih Pak selama 7 tahun? Sudah dong. Udah nutup dong ruginya? Sudah dong. Jadi kuncinya apa nih Pak? Konsisten? Kalau menurut saya pertama kuncinya itu konsisten. Sama yang kedua kita harus komit dengan investment plan awal kita seperti apa. Yang kedua, kita jangan mudah terpengaruh oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Karena belum tentu semuanya itu berjalan sesuai dengan situasinya kita sendiri. Untuk orang lain mungkin memang itu applicable. Buat kita belum tentu gitu. Jadi harus kembali ke dalam masing-masing dan yang menyadari lah ya kita tuh seperti apa. Betul. Nah kalau Pak Ilham sendiri mungkin tipe-tipe saham pilihannya seperti apa nih? Apakah blue chip kah? Atau harus yang bagi dividen? Atau yang seperti apa nih yang favorit Pak Ilham? Kalau saya blue chip pasti. Blue chip pasti, dan yang kedua
karena saya sendiri bergerak di bidang manufaktur yang erat kaitannya dengan pengembangan infrastruktur, jadi saya juga ada pegang beberapa yang saya tahu ini harusnya oke lah untuk long term. Gitu. Oke, Jadi jadi lebih ke long term ya? Betul, saya sih nggak melihat harus bagi dividen, ya mungkin itu menjadi salah satu parameter ya, dividen yield, berapa sering mereka jadi bagi-bagi dividen segala macam. Tapi kalau saya lebih subjektif, penilaiannya lebih seperti itu tadi. Oke, nah mungkin saya ingin bertanya lagi nih soal strategi investasi dari kacamata seorang Pak Ilham. Nah, kalau di bidang manufaktur, ini kan pasti banyak juga nih saham-saham yang menjadi favorit para investor. Nah, parameter apa nih yang kira-kira investor harus jeli melihat untuk satu perusahaan manufaktur yang bagus nih secara manajemen? Ada banyak parameter bisa kita lihat ya. Pertama, pastinya pertumbuhan mereka punya revenue, ya kan? Itu kan salah satu gambaran perusahaan ini berkembang atau tidak sih. Yang kedua tentunya dengan profit margin. Perkembangan profit margin itu menurut saya menggambarkan apakah perusahaan tersebut efisien atau tidak, ya kan. Lalu yang berikutnya menurut saya penting juga adalah bagaimana perusahaan tersebut inline dengan pertumbuhan dari industrinya sendiri, gitu. Oke, nah ini satu lagi yang menarik yang kita tahu di Kabinet Merah Putih yang baru ini kayaknya bakal digalakin lagi soal pembangunan, betul ya Pak? Iya, betul. Nah, untuk sektor manufaktur sendiri atau mungkin kabel gitu, ini Pak Ilham melihat prospeknya gimana nih? Kalau saya lihat di kabinet yang baru ya, mungkin nggak hanya saya lihat dan saya harapkan, tentunya fokus dari pengembangan infrastruktur ini akan lebih kencang gitu. Apalagi kita tahu di hampir seluruh sektor sekarang banyak yang fokus untuk pindah ke EBT. Kalau pernah dengar namanya energi baru terbarukan, new and renewable energy. Itu banyak sekali transisi yang bisa dilakukan dan kita akan banyak berpartisipasi ke arah sana kalau saya lihat. Dan selain dengan adanya relokasi ibu kota baru, itu juga tentunya mendatangkan harapan baru ya? Betul, pastinya saya yakin hampir semua sektor akan berpartisipasi dalam pengembangan proyek tersebut. Gitu. Oke, jadi in other words, Pak Ilham optimistis ya? Harus optimis. Harus Oke. optimis. Nah, Pak Ilham boleh bagi saran nih kepada para investor gitu ya, mungkin yang pernah kena RB juga, yang udah pernah kena trauma gitu, untuk investasi sesuai dengan gaya masing-masing supaya sukses nih. Kalau kasih tips and trick, menurut saya tips and tricknya adalah jangan takut untuk memulai kembali. Tetapi kita juga jangan pernah berhenti untuk memperkayai diri sendiri. Artinya, kita pernah gagal sebelumnya, tapi bukan berarti kita tidak cocok di dunia itu. Gitu. Selama kita masih mau belajar, selama kita masih mau banyak berdiskusi dengan sharing-sharing dari orang lain, itu kita bisa lakukan kembali. Mungkin metodenya yang harus kita ubah. Itu satu. Yang kedua, seperti yang saya pernah tadi sampaikan sebelumnya, kita harus lebih selektif dan kita harus lebih memilah yang mana informasi yang bisa kita proses, yang mana tidak bisa kita proses. Karena saya lihat dengan perkembangan sosial media sekarang ini banyak sekali informasi-informasi yang menurut saya bersimpangan dan itu mungkin ngelit kita ke arah yang sebenarnya bukan arah yang kita mau tuju gitu. Jadi dan relatifly kalau Indonesia saya lihat kita ini lebih gampang terpengaruh ya, kita FOMO ya kan, yang lain pada beli kita nggak ikutan beli, rasanya kok gatel gimana gitu ya kan. Nah ternyata taunya salah. Menurut saya kita jadi nggak boleh banget ikut-ikutan. Jadi jangan pernah tipis kuping. Yang kita lihat, yang kita dengar itu belum tentu semuanya itu benar gitu. Satu lagi nih, boleh dibagiin juga tips and trick kepada sahabat beraset yang ingin memanjat karir ladder dari bawah hingga sukses seperti Pak Ilham. Seringkali kita dalam perusahaan ketika kita diberikan tanggung jawab lebih, kita selalu berpikirnya ngapain sih gue lakuin, bukan kerjaan gue kok, ya kan? Nambah-nambahin job desk aja. Iya kan, dibayar juga enggak, ya kan? Kan biasa kan gitu pikirannya ya. Yes. Tapi kalau menurut saya selama kita masih ada waktu, selama kita masih diberi kepercayaan, harusnya kita lakuin. Karena atasan itu kan ngasih ke seseorang ini kan dia bisa aja ngasih ke orang lain. Yes. Tapi kalau dia ngasihnya ke kita, berarti ada satu value lebih yang dia lihat ada di diri kita dan nggak ada di orang lain. Itulah yang harus kita utilisasi dengan sebaik-baiknya.
Oke, jadi jangan ngeluh kalau dikasih kerjaan lebih, dimanfaatin aja. Nggak boleh teman-teman ngeluh, harus oke. dilakukan. Ini tips dari direktur nih ya. Oke, nah Pak Ilham mungkin kita ke 2 pertanyaan terakhir sebelum Ya. segmen games ya. Yang pertama ada definisi mapan untuk seorang Pak Ilham. Ketika saya mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menentukan arah dan tujuan hidup saya. Ketika kita mempunyai kapasitas untuk menentukan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Gitu. Karena kalau kita tidak mempunyai kapasitas untuk menentukan arah tujuan kita, terutama dalam perjalanan hidup ya, maka kita akan merasa apapun keputusan yang kita buat itu nggak akan ada tepatnya. Itu mapan. Nah, yang satu lagi, kalau definisi sukses untuk Pak Ilham. Ketika saya bisa memastikan perjalanan hidup saya ini on track sesuai dengan plan ataupun parameter yang sudah saya buat, saya menganggap bahwa saya sukses. Oke, thank you Pak Ilham. Kita menuju ke segmen games ya. Oke. Oke guys ya. Bagaimana jika atau what if? Kita berandai-andai ya. Oke. Oke. Kalau Pak Ilham harus memilih satu pekerjaan untuk dilakukan seumur hidup. Waduh, susah bener Apa pekerjaan pertanyaannya. yang akan Pak Ilham pilih? Mungkin saya mau menjadi seorang perawat. Perawat? Kenapa perawat Pak? Saya suka membuat orang itu happy, bahagia. Ketika saya melihat orang yang saya layani happy atau bahagia karena effortnya saya, itu saya rasanya tuh happy banget gitu. Oke, kalau Pak Ilham bisa jadi mentor investasi ternama di dunia, nasihat apa sih yang akan Pak Ilham sampaikan? Nasihatnya cuma satu, Apa itu? jangan ikut-ikutan. Jangan ikutan. Jangan FOMO. ikut-ikutan. Jangan FOMO. Jangan FOMO. Oke. Belajar aja. Oke. Coba oke. sendiri. Dari pengalaman ya? Iya Oke. dong. Nah ini berikutnya. Kalau Pak Ilham bisa mengubah satu keputusan besar yang sudah dilakukan dalam hidup, apa yang akan Bapak ubah? Ketika saya baru lulus sekolah, pada saat itu mungkin saya tidak akan ngambil jurusan ekonomi. Tapi saya langsung aja loncat, maksudnya saya langsung aja ngambil ke perhotelan. Oke, tapi nggak nyesel ya. Sekarang udah ada di sini Pak. Nggak boleh diseselin. Semua harus disyukuri. Oke, terima kasih banyak Pak Ilham Sama-sama. untuk pertanyaannya. Thank you for sharing. Sama-sama. Oke, sahabat Firasat, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Ilham. Dan kalau sahabat Firasat suka sama episode kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Dan tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye! Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang hidup untuk hari ini, dan mereka yang membangun masa tua sedari muda. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang.